Dimanapun saya berada, saya syukuri, saya ambil sisi positifnya. Saya pasti setiap tempat itu menyenangkan, pasti setiap tempat itu ada sisi yang membahagiakan gitu Pak. Jadi kayak di sini, ternyata saya di Palopo, saya bilang jauh, tapi ternyata di sini tuh banyak hal-hal menarik yang nggak bisa kita temukan di tempat lain begitu Pak. Dan kita bisa merasakan sensasi kalau mudik lebaran. Nah itu tuh seru, nggak semua orang bisa dapat itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 27 Desember 2021. Di panggung Tegur Sapa. Nah, beliau ini adalah putri dari Ngalam atau Malang ya, kelahiran Ngalam. Nah, sekarang bekerja di unit UP3 Palopo. Nah, untuk mengenal lebih jauh sedikit saja saya tampilkan CV dari beliau. Berikut CV dari beliau. Baik, barusan CV dari Mbak Sabrina sudah kita tampilkan. Mungkin silakan Mbak Sabrina bisa menceritakan dari CV tersebut, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Adistia Safitri. Sebelumnya saya terima kasih banyak sama Pak Muhar yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa ikut di Lon Tegur Sapa. Kebetulan saya di sini kelahiran Malang, tanggal 15 Juli tahun 97. Kalau untuk saya juga pernah besar di Jakarta Pak selama 5 tahun, dari saya umur 1 sampai umur 5 saya besar di Jakarta. Terus untuk pendidikan dari mulai SD sampai saya kuliah saya di Malang. Terakhir saya menempuh pendidikan itu di Politeknik Negeri Malang, jurusan D3 kerjasama PLN. Terus saya mulai diangkat masuk PLN tahun 2019 bulan November. Sebelumnya saya sudah memulai OJT bulan Maret tahun 2019 di UP3 Palopo. Sampai sekarang saya juga masih di UP3 Palopo. Untuk jabatan pertama saya adalah Junior Engineer Pemeliharaan Distribusi. Sampai sekarang masih Junior Engineer Pemeliharaan Distribusi, Pak. Alhamdulillah. Kita balik belakang sebentar ya. Mbak Sabrina ya. Ini kan terakhir pendidikan di D3 ya, kelas kerja sama PLN dengan Politeknik Negeri Malang ya. Ya Pak. Sebelumnya sekolahnya di mana? Sebelum di Politeknik Negeri Malang ini? Di SMA Negeri 2 Malang. Baik. Terus gimana bisa masuk ke D3 ini, gimana ceritanya? Apa waktu kelas 3 itu udah ngelirik ke Politeknik Negeri Malang? Jelas tidak tahu Pak ya, kalau dulu itu kita kan incerannya kalau anak Malang pasti maunya ke Brawijaya gitu. Terus sempat ada cerita waktu SMA kelas 3 itu saya sakit, teman-teman saya jenguk, terus bawakan saya brosur. Di situ saya baru kenal ada kelas kerjasama gitu Pak. Sebelumnya saya tidak tahu. Nah di situ akhirnya saya coba. Awalnya sebelum saya keterima, saya sudah diterima duluan ternyata di Brawijaya. Tapi ternyata karena ini saya kira lebih menjanjikan ya Pak, karena kita lulus langsung terikat dengan PLN. Jadi saya coba dulu tes dan alhamdulillah lolos gitu Pak. Teman yang bawa brosur itu masuk PLN juga enggak itu? Kelas kerja sama? Enggak Pak. Enggak, dia cuma masuk di Politeknik tapi jurusan reguler. Oh, beda ya. Sama-sama di ya, Politeknik Negeri Malang ya. Iya, Pak. Teman-teman yang masuk di kelas kerja sama PLN itu ada dari SMA Mbak Sabrina sendiri? Untuk satu kelas saya 2 orang Pak, saya dengan teman saya dulu. Apa aja syarat-syarat untuk bisa masuk kelas kerja sama itu apa aja? Apa aja yang harus dilewatin oleh Mbak Sabrina?
Kalau dulu kita awalnya itu kita lewat ini Pak, ada tes akademik yang pertama. Itu tesnya itu standar seperti kalau dari Politeknik, dia sama seperti soal masuk Politeknik. Dan itu untuk tiap tahapannya itu sistemnya gugur Pak dia. Jadi kalau kita tahap 1 nggak lulus, kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya begitu. Jadi setelah tes akademik, kita masuk ke psikotes. Setelah psikotes kita lanjut ke tes pemeriksaan fisik. Kemudian yang selanjutnya itu ada tes laboratorium, dan yang terakhir ada tes wawancara. Nah dari situ kita kuliah. Setelah kuliah pun masih ada lagi seleksinya Pak. Jadi ada tes kesehatan terakhir. Dari situ baru kita bisa berangkat ke Samapta begitu Pak. Baik. Mungkin ada adik-adik kita mungkin yang akan datang, mungkin mau gabung juga di kelas kerjasama di Politeknik mana aja yang kerjasama di PLN. Apa aja persiapan yang harus dilakukan, Mbak Sabrina? Tidak ini sih Pak, banyak. Kalau soal akademik insya Allah ya Pak, kalau anak sekarang kan sudah pasti bisa. Mungkin banyak latihan untuk soal psikotes dan banyak olahraga, makan makanan sehat, dan gaya hidup yang sehat itu Pak kuncinya. Ya contohnya apa dong? Gaya hidup yang sehat gimana? Contohin dong Mbak Sabrina. Ya kayak kurangin makan makanan instan, terus nggak begadang, banyak makan sayur dan buah, olahraga rutin, begitu Pak. Dan restu orang tua ya? Pasti Pak, itu nomor 1 itu doa dari orang tua. Baik. Terus setelah berapa tahapan tadi Mbak yang harus dilewatin Mbak? Ada 5 tahapan ya. Jadi dengan sistem gugur ya? Ya, sistem gugur. Baik. Terakhir waktu itu tersisa ada berapa Mbak Sabrina di kelas kerjasama tersebut? Kalau angkatan saya dulu dari sekitar 2.200 pendaftar, kita diterima hanya 48 siswa Pak. Dari 2.000? Ya, 2.200 pendaftar lebih. Itu untuk kelas kerjasama khusus di Politeknik Malang ya? Iya, tapi kalau sekarang hampir semua Politeknik sudah ada Pak, dari Sabang sampai Merauke. Kelas kerjasama dengan PLN ya? Ya, betul. Baik. Udah, mulailah kuliah. Itu waktu kuliah ada perbedaan dengan reguler dengan kelas kerjasama, ada nggak? Kalau untuk mata kuliah, sebagian besar sama ya Pak. Cuma kalau kita itu lebih intens ke PLN. Misalnya kadang ada kuliah umum dari petinggi-petinggi PLN ke kampus kita. Terus ada juga kita kunjungan ke kantor-kantor dan udiklat PLN terdekat. Ke pembangkit juga. Terus untuk PKL juga kita sistemnya beda Pak, karena kalau anak kerja sama itu PKL kita sudah dapat uang saku begitu Pak. 3 bulan waktu kita menjelang skripsi itu Pak. Oh, PKL di mana waktu itu Mbak Sabrina PKL-nya? Saya itu hari di ULP Kebonagung, UP3 Malang. Oh, di UP3 Malang ya. UPT Malang, tahu nggak UPT Malang? Kalau UPT Malang belum pernah Pak saya ke sana, cuma tempatnya saya tahu. Oh, alamatnya tahu ya. Nah, itu sahabat saya kebetulan di situ, di manajer UPT Malang saat ini. Dan sudah saya sapa juga di panggung Lung Tegur Sapa ini. Jadi kalau Mbak Sabrina mudik, monggo silakan mampir ke UPT Malang. Ya, insya Allah Pak. Baik. Berapa tahun waktu itu kuliah di Poli Negeri Teknik Malang? 3 tahun pas Pak. Alhamdulillah. Terus selanjutnya setelah lulus itu gimana caranya? Ke PLN-nya gimana Mbak? Jadi itu hari saya melalui tes kesehatan lagi Pak, dan tidak beruntungnya saya kurang beruntung itu hari karena saya gugur untuk tahap pertama. Jadi hampir setengah dari teman-teman saya sudah berangkat duluan. Waktu itu ikut angkatan 63, sedangkan saya masih tinggal karena saya harus memperbaiki yang kurang-kurang itu Pak. Jadi akhirnya saya baru lolos ternyata di angkatan 65. Jadi saya tertinggal 2 angkatan dari teman-teman saya. Begitu Pak. Tapi PLN masih menunggu ya? Masih menunggu. Oh, baik. Oke, setelah diterima itu kemana Mbak? Waktu itu kami langsung diberangkatkan untuk Samapta di Bandung, ke Capa waktu itu Pak. Terus itu berlangsung selama 1 minggu, kemudian dilanjut ke
Diklat Bogor. Nah, di situ kita menjalani pendidikan sekitar 1 bulan. Ya, 1 bulan, sekitar 1 bulan Pak di sana. Barulah diumumkan. Baik. Terus dari Malang ke Bandung kan jauh itu. Ongkosnya gimana itu? Itu dari Disjatim Pak kita yang mengakomodasi. Jadi nggak luar biasa ongkos waktu itu? Enggak Pak, kita kan dikumpulkan dulu di kantor Disjatim. Baru kantor Disjatim yang memberangkatkan kita ke Bandung. Berapa orang waktu itu Mbak dari rombongan dari Disjatim yang ke Bandung? Sekitar, kalau saya nggak salah ini Pak ya, sekitar 63 orang kalau nggak salah. Saya juga agak lupa. Pakai apa waktu itu? Kendaraan atau pesawat udara? Pakai bus. Pakai bus, langsung ke Bandung ya? Langsung ke Bandung Pak. Nah, ke Samaptaan? Iya, ke Samaptaan. Nah, ngapain tuh Mbak ke Samaptaan Mbak? Jadi kita itu dilatih tentang kedisiplinan. Di situ bersama dengan bapak-bapak tentara yang ada di sekolah calon perwira situ Pak. Dilatih hidup seperti militer. Terus waktu berangkat dari Surabaya waktu itu ke Bandung, masih ada yang pakai sepatu hak tinggi nggak itu? Masih ada Pak. Tapi setelah di sana sudah diganti dengan sepatu laras. Oke, baik. Apa aja kegiatan hari pertama di Kesamaptaan itu apa aja Mbak Sabrina? Hari pertama itu kita mulai dengan perkenalan dulu ya Pak dari pelatih-pelatih kami di sana. Kemudian kita dikasih seragam yang hijau-hijau itu Pak, dengan lengkap dengan sepatu dan perlengkapannya. Terus kita dikenalkan juga tentang tempat tidur kita di sana, dan banyak sih Pak, diajarin juga tentang baris-baris, terus tata cara makan, diajarin tentang bagaimana mengatur waktu yang baik. Jadi mulai pagi dari sholat subuh kita olahraga sampai tidur lagi, begitu Pak. Terus pakaiannya waktu itu gimana? Cara pakai pertama pakai pakaian komplit tuh dari atas sampai bawah itu kan? Iya Pak, yang hijau-hijau. Diperagakan awalnya Pak. Oh enggak. Terus pas pakai gimana tuh? Mungkin kan satu kamar atau biasanya gimana? Satu kamar ada berapa orang gitu ya? Banyak, hampir 50 orang Pak. Satu kamar. Biasa seperti asrama, satu barak gitu ya. Terus secara pakaian bareng-bareng gitu? Iya Pak, karena kita waktu itu sudah dikasih baju, kemudian kita dikasih waktu cuma 5 menit untuk ganti baju, lengkap dengan sepatunya. Kalau yang nggak bisa, sudah pasti dihukum Pak. Ada, kalau Mbak Sabrina sendiri ada yang ketinggalan nggak waktu itu? Yang 5 menit itu? Alhamdulillah nggak ada Pak. Gimana perasaan? Kaget atau senang, suka duka gimana? Awalnya kaget ya Pak. Kalau pengalaman selama Samapta ini sebenarnya gimana ya Pak? Kalau senengnya itu ya karena kita di sana dapat keluarga baru, terus banyak belajar juga kan Pak dari pendidikan yang diajarkan sama dari militer. Bisa dibilang indah untuk dikenang, tidak untuk diulang, begitu Pak. Baik. Jadi indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Tidak untuk diulang, Masya Allah. Terus tadi dengan program sehat tadi, makan sehat gimana di situ? Tadi katanya Mbak Sabrina harus kita makan sehat, berarti udah biasa dong makan sehatnya. Kalau saya dulu itu ya itu Pak, semenjak saya nggak lolos itu baru saya memulai gaya hidup sehat. Karena sebelumnya saya nggak kan terbiasa di zaman kuliah ya Pak, kalau saya tuh suka begadang karena kerja tugas gitu, suka minum kopi juga, jadi saya sulit tidur. Nah setelah saya dinyatakan gagal, dari situ saya mulai tobat Pak. Akhirnya saya mulai rajin olahraga lagi, saya konsultasi dengan dokter jantung juga bagusnya bagaimana, terus mulai banyak makan sayur buah juga, gitu Pak. Oke, kalau di situ gimana makannya? Dikasih waktu nggak? Waktu di Samaptaan itu? Iya Pak, kalau di Samapta itu kita cuma dikasih waktu 5 menit untuk menghabiskan 1 bakul nasi untuk 7 orang. Dan kalau yang nggak habis kita disuruh merayap.
semuanya yang 7 orang itu dihukum juga? Enggak Pak, jadi yang cuma yang di piringnya nasinya tidak habis itu yang disuruh, yang dihukum. Oh. Terus biasanya kan ada sebelum makan dan sudah makan ada kegiatan apa itu? Ada apa itu? Kalau untuk di Samapta itu kegiatannya sangat padat ya Pak, dari pagi kita juga ada materi, kemudian kita ke lapangan lagi untuk latihan baris berbaris. Ada juga kegiatan survival Pak, jadi kita hidup di alam, kita dikasih makan cuma ular dengan ubi. Terus kita tidur di tenda yang kebanjiran waktu itu karena hujan keras malam-malam Pak ya di tambak. Kemudian ada juga kegiatan jerit malam yang kita disuruh jalan di hutan gelap sendirian. Jadi macam-macam sih Pak. Seru juga kegiatannya, beberapa ada yang gitu. Oke, yang tidak terlupakan, yang selalu dikenang apa di Kecamatan itu Mbak Sabrina? Jadi kita ada satu hal ya Pak, itu kita disuruh makan. Tapi makannya itu disuruh semua campur pakai tangan. Terus kita disuruh merayap. Setelah kita merayap, makanannya ditukar sama punya teman. Jadi kita makan dengan tangan yang penuh rumput. Terus ditukar dengan punya teman sudah. Kalau nggak habis kita dihukum lagi Pak. Jadi ya udah, waktu itu langsung berubah jadi udahlah. Yang penting nggak dihukum, udah gitu aja Pak. Baik. Waktu itu 10 hari ya? Sekitar 1 minggu. Oh, 1 minggu ya, baik. Iya Pak. Terus pulang itu apa oleh-oleh dari Kesamaptaan, apa yang didapat sampai sekarang itu apa yang bisa maksudnya biar bisa istilahnya bermanfaat bagi sosok Mbak Sabrina sekarang, apa dari hasil Kesamaptaan itu Mbak? Yang pasti itu tentang kedisiplinannya ya Pak. Gimana kita tuh hidup itu memang harus teratur, dari bangun pagi, sholat subuh sampai terus olahraga pagi juga. Terus bagaimana kita kan diajari juga gimana mengatur baju di lemari dulu Pak. Terus jangan sampai meninggalkan tempat tidur dalam keadaan kasur tidak licin. Begitu Pak. Jadi itu semua bisa diambil sebagai pelajaran buat kami. Terus kalau untuk di lapangan itu ilmu survival itu juga bisa dipakai ya Pak. Jadi misalnya kan kalau perempuan kan biasanya makan itu jijik gitu Pak ya kalau kotor. Tapi kalau kita sudah di lapangan, apalagi kayak sekarang kondisi saya lagi jauh dari kota, jadi kita harus makan dannya meskipun udah nggak ada air untuk cuci tangan, ya udah Bismillah aja gitu Pak. Baik. Banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil dari sana. Alhamdulillah. Baik. Jauh dari kota. Seperti sekarang posisi Mbak Sabrina sekarang posisinya tepatnya di mana ini? Kalau ini itu ada di Kecamatan Wasuponda Pak. Kalau mungkin kita lihat di peta itu sedikit lagi kita sudah ada di perbatasan 3 provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Jadi ini tuh ULP terujungnya UP3 Palopo Pak, paling ujung timur. Berapa lama perjalanan ke situ Pak dari kantor UP3 Palopo? Sekitar 5 jam Pak. Mas Latif sudah pernah belum ke situ? Sudah, dulu saya pernah pergi sama Pak Latif untuk peresmian Lisdes baru, ada desa di seberang danau di sini Pak. Oh. Baik. Kita kembali lagi tadi setelah Kesamaptaan, setelah seminggu di Kesamaptaan, kemana lagi Mbak Sabrina? Ke Udiklat Bogor di Bogor ya Pak. Di situ kita lebih banyak belajar tentang materi tentang PLN, kita diajarkan tentang dasar-dasar. Dan juga ada tesnya juga Pak untuk penutupannya. Lebih ke situ sih Pak. Tapi masih untuk kehidupan, gaya hidup kita masih sama seperti kita masih di Samapta, karena pelatih kita yang dari Samapta itu masih ada membimbing kami di situ. Pakaiannya? Kalau pakaiannya sudah ada baju olahraga yang dikasih PLN dengan baju putih hitam. Oh, itu bajunya dikasih sama PLN Mbak? Iya Pak, kalau kita ke meja ada dikasih. Nah, terus itu pakaian olahraga? Iya, dari PLN juga satu setel. Berapa lama di situ Mbak waktu itu di UPDL Bogor? Kalau di UPDL Bogor sekitar 1 bulan Pak. Kegiatan apa aja tuh Mbak di 1 bulan di UPDL Bogor? Kegiatannya ya kita banyak menerima materi tentang
dasar-dasar dari PLN. Kegiatan apa kebiasaan kita kayak PBB gitu juga masih ada, kita belajar di situ. Instrukturnya sendiri dari mana tuh? Selain Kalau dari instrukturnya kalau instrukturnya sendiri dari pegawai PLN semua, Pak. Baik. Terus lewatlah 1 bulan itu ya, UPDL Bogor ya. Terus kemana lagi Mbak Sabrina? Dari situ saya langsung diumumkan kalau saya penempatan di UIW Sulsel-Rabat. Langsung saya ke sana, Pak. Berarti pas di UPDL Bogor kan udah saling mengenal ya. Dari mana Ya. ya. Dari mana aja temannya masih diingat waktu itu? Kalau teman saya tuh paling banyak dari Sumatera, paling banyak itu orang-orang Padang, terus orang Medan, ada juga banyak juga yang orang-orang Bandung, ada juga orang Makassar, ya paling timur Makassar Pak waktu itu teman saya. Baik. Gimana? Ada juga Manado. Baik. Bagaimana suasana pas pengumuman OJT itu? Udah pasti kaget ya Pak kalau masih awal, karena kita kan nggak expect bakal ditempatkan di sana, maunya di Jawa aja gitu Pak. Pasti mengharu biru sekali waktu itu. Waktu diumumkan sekaligus itu Mbak ya? Dikumpulkan dulu waktu itu ya? Ya betul Pak, dikumpulkan jadi satu kami. Jadi suasana. Baru kami diumumkan per unit induk, dan itu pun juga random pengumumannya Pak, jadi tergantung namanya, nanti terakhir baru kelihatan kita di mana gitu. Terus gimana suasana, apa yang terucap pertama kali setelah tahu Mbak Sabrina dapatnya di PLN Sulsel-Rabat? Ya kan saya waktu itu kebetulan sama sahabat saya Pak, kita maju bareng, kita diumumkan sama, ya udah cuma bisa lihat-lihatan aja, nggak tahu, bingung mau gimana. Tahu OJT lapor ke orang tua Mbak Sabrina? Ya saya langsung bilang, cuma karena memang dari awal bapak sama ibu itu sudah tahu konsekuensinya Pak kalau saya masuk PLN kayak gimana, jadi ya mereka santai aja sih ya. Karena orang tua cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk anaknya begitu Pak. Maaf, orang tuanya di mana Mbak? Ada di Malang Pak. Dinas di? Kalau ibu ada tinggal di rumah di Malang, kalau bapak masih dinas di Pontianak. Di Pontianak ya? Iya Pak. Berarti nggak masalah ya, udah tahu ya bapak aja di Pontianak ya? Iya. Oke, terus berangkat, waktu itu berapa orang ke PLN Sulsel-Rabat? Ke PLN Sulsel-Rabat berapa Pak ya? Sekitar 60 orang. Iya. Banyak. Oke, terus itu ongkosnya dari mana ke Makassar? Kita langsung dikasih tiket pesawat Pak dari UPDL Bogor waktu itu. Oh, langsung dapat tiket ya? Langsung Pak, jadi tinggal berangkat aja. Baik. Kan udah lama itu, udah di Samaptaan, di UPDL Bogor. Waktu itu udah dapat uang saku atau gimana, Mbak Sabrina? Kalau uang saku itu baru turun jadi satu Pak dia. Waktu kami sudah sampai di Makassar itu baru langsung keluar semua uang saku. Oh, untuk apa itu pertama kali itu uang sakunya? Waktu kayak beli laptop Pak. Waktu sampai di Makassar laptop saya rusak. Baik. Terus waktu itu dikumpulkanlah di PLN Sulsel-Rabat ya? Ya waktu di PLN Sulsel-Rabat kita dikumpulkan, kita menjalani pengenalan perusahaan Pak namanya selama 4 hari. Baru dari situ kami dibagi lagi untuk ke UP3 dan ULP sebar di Sulsel-Rabat itu Pak. Waktu itu tahu bahwa dikirain di kantor induk di situ ya? Bukan katanya ya? Bukan, saya juga mikirnya dulu mungkin di Makassar gitu. Ternyata bukan. Terus disebarlah ke UP3 ya? Iya Pak. Itu belum tahu juga ya, Palopo di mana? Belum tahu Mbak Sabrina kan? Belum tahu Pak. Belum pernah, baru pertama kali saya dengar nama Palopo juga waktu saya sudah di Makassar.
sendiri Pak. Kebetulan yang di Palopo kami bertiga, jadi kita naik bus malam waktu itu ke Palopo. Masya Allah. Berapa lama tuh perjalanan ke Palopo Mbak dari Makassar? 8 jam Pak. Berarti apa? Berangkatnya malam? Malam. Okay. Cuma kalau bus ke Palopo jam 8 malam kalau dari Makassar. Sampai sana pagi? Sampai sana subuh. Subuh ya. Nah, terus sudah sampai sana kemana itu? Waktu itu kami langsung diterima oleh SDM di UP3 Palopo. Kebetulan ada teman saya yang sudah di sana di Palopo dulu Pak, jadi saya langsung mampir ke kos teman saya. Oh, dari Malang? Dari Semarang. Beliau dari Semarang. Baik. Terus berkantorlah di UP3 Palopo ya? Ya Pak. Baik. Terus apa aja itu kegiatan di Palopo? OJT itu saya masih belum yang sampai terjun gitu Pak ya. Jadi karena saya kebetulan di UP3 tidak berhadapan langsung dengan pelanggan, jadi waktu itu saya lebih banyak ya di kegiatan internal UP3, terus lebih banyak juga masih belajar karena kan kami masih harus bikin tugas akhir ya Pak untuk OJT. Ya. Jadi saya waktu itu masih lebih fokus ke situ. Begitu Pak. Berarti waktu itu masih di kantor aja ya? Iya, kadang ke lapangan tapi tidak terlalu jauh, atau mungkin kita masih dikenalkan dengan unit-unit kita Pak, jadi kadang diajak kemana tapi dikenalin ini namanya ULP ini daerah ini, begitu Pak. Ada berapa ULP di UP3 Palu Mbak Sabrina? Di UP3 Palopo ada 7 Pak, ada 7 ULP. Jauh-jauh itu ya? Iya Pak, jadi kalau satu UP3 kami itu 5 kabupaten, 1 kota madya. 5 kabupaten, 1 kota madya? Iya Pak. Masya Allah, mainnya 5 bupati itu, nah plus 1 wali kota dong berarti ya, 1 manajer. Betul. Baik. Berapa lama OJT waktu itu Mbak Sabrina? 6 bulan Pak. Nah, 6 bulan selesai lah ya, sekalian buat apa tugas itu ya? Ya, ada tugas akhirnya. Baik, setelah itu apa lagi Mbak? Setelah selesai 6 bulan itu apa lagi Mbak Sabrina? Setelah itu ya, itu Pak, saya mulai diangkat per 1 November 2019. Nah dari situ saya baru mulai masuk ke dunia kerja, begitu Pak. Baik. Apa yang OJT di UP Palopo sampai sekarang ada di sana semua? Atau penempatannya di UP3 Palopo juga? Mulai OJT sampai sekarang saya di sini terus Pak, di UP3 Palopo terus. Semuanya gitu sama? Iya. Cuma dulu waktu awal saya masuk PLN itu manajernya masih Pak Radit, yang sekarang di Makassar Selatan. Baik, kemarin belum lama saya silaturahim dengan Pak Radit ya. Baik, terus setelah dapat SK, tahu dong berarti di Palopo penempatannya ya? Iya Pak. Ya, kadang-kadang ada yang OJT di mana, atau penempatan di mana, saya lihat beragam ya. Iya, kalau kebetulan angkatan saya itu OJT dengan penempatan sama lokasinya Pak. Oh, berarti nggak pindah lagi ke kantor UP3 lain ya, suasana baru berarti suasana lama ya. Nah, gimana Tama masuk dunia kerja? Ini kan setelah dapat SK pegawai. Jadi waktu itu awal-awal saya masuk UP3 saya masih ini Pak, saya itu lebih sering banyak di kegiatan bareng Pak Radit. Waktu itu saya pergi ikut beliau untuk bantu dokumentasi Pak. Kebetulan saya di sini salah satu tukang foto juga Pak ya di kantor. Jadi sering mendampingi beliau dengan Pak Latif. Biasa kalau ada peresmian listdes atau ada kegiatan dengan GM, begitu Pak. Kalau itu pengalaman awal saya dulu waktu saya masih baru jadi pegawai. Nah, terus selanjutnya itu kan itu aja sambil aja karena hobi fotografi kelihatannya ya. Iya Pak, itu hobi saya memang. Jadi dulu dari Pak Radit jadi Pak Radit itu tahu, dia bilang kamu bisa foto ya udah kamu temenin saya aja kalau saya mau pergi. Akhirnya saya sering ikut beliau untuk pergi. Yang paling berkesan buat saya itu pernah kita ada peresmian listdes loh ya Pak namanya, itu deket lokasinya dengan lokasi saya sekarang.
di mana itu tempatnya itu ada di seberang Danau Towuti, Pak, yang terkenal danau terdalam di Indonesia itu, Pak, ya, yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Jadi untuk mencapai Lisdes tersebut kita harus nyebrang danau, di mana ini Lisdes dulu itu disuplai oleh PLTD. Jadi dulu masyarakat di sana itu hanya menikmati listrik ketika malam hari. Nah, setelah ada Lisdes, sekarang sudah bisa menikmati listrik selama 24 jam. Sebagai apa Mbak Sabrina ini? Kalau saya masih sama dengan waktu awal saya OJT, Pak, untuk jabatan saya. Masih di pemeliharaan distribusi. Baik, apa itu? Dengan jabatan itu apa yang dikerjakan oleh sosok Mbak Sabrina? Jadi untuk kita itu karena kita OP3, Pak, jadi kita itu di sini sebagai koordinator untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan di ULP kami. Terus kita juga di sini juga mengawas pekerjaan rekan-rekan di ULP. Selain itu, kami juga turut membantu apabila kegiatan teman-teman kami di ULP mengalami kesulitan atau kekurangan personil. Begitu, Pak. Riasnya banyak laki-laki ya? Ya, Pak. Kalau untuk pergaulan saya sudah terbiasa dari kuliah, Pak, karena kan saya dulu kuliah teknik. Ya. Teman saya juga mayoritas laki-laki. Jadi kalau di sini saya sudah terbiasa. Sama di Palopo sudah kemana aja, Mbak? Kasih tahu dong bocoran untuk pariwisata di Palopo. Mbak Sabrina kan hobi fotografi, berarti kan sering pergi-pergi gitu kan? Iya, Pak. Kalau di Palopo sendiri itu favorit saya yang paling terkenal, Pak, ya, itu di Tanah Toraja. Nah, di situ tuh kalau mau dieksplor tempat wisata itu banyak sekali, mulai dari tentang cagar budaya, peninggalan sejarah, terus wisata alam, termasuk juga kulinernya, dan yang paling terkenal itu kopi Toraja, Pak, itu yang menjadi favorit saya di sini. Terus kalau yang saya tempati sekarang di Kabupaten Luwu Timur itu juga ada air terjun yang sangat terkenal, namanya air terjun Mata Buntu. Nah, kalau mengarah lagi ke timur ada juga Danau Mahalona, Danau Towuti, gitu, Pak. Kalau kulinernya, Mbak Sabrina, apa favorit? Kalau kuliner favorit saya itu ada makanan khas Palopo, Pak, namanya kapurung. Ya, itu favorit saya. Saya bisa makan itu tiap hari, Pak. Mbak Sabrina ini tahunya saya hobinya bukan fotografi aja ya. Apa hobi lainnya, Mbak Sabrina? Desain grafis, Pak. Hobi saya desain grafis. Jadi sebenarnya itu mulai saya pelajari mulai saya SMP. Tapi sempat berhenti karena saya kan keterbatasan waktu ya, Pak, dulu kalau masih sekolah. Terus mulai saya kembangkan lagi waktu saya masuk UP3 Palopo. Jadi waktu itu karena rekomendasinya Pak Radit, saya diminta jadi salah satu editor di tabloidnya UP3 Palopo, namanya Polaris, Pak. Begitu. Jadi di situ saya mulai dari saya belajar desain lagi sampai akhirnya saya mulai bisa. Dan sampai sekarang juga saya masih terus belajar. Begitu, Pak. Terus selain apa lagi? Selain itu, desain grafis? Saya juga suka jalan-jalan, Pak. Saya suka pergi jalan-jalan, keliling-keliling. Dulu waktu masih sebelum adanya pandemi, saya suka keliling. Dengan kameranya ya? Iya, Pak. Baik, sedikit. Bagaimana sosok Mas Radit di mata Mbak Sabrina? Oh, Pak Radit itu orang yang sangat luar biasa dan inovatif ya, Pak, buat saya. Karena selama saya bersama beliau, saya tuh banyak sekali potensi saya yang selama ini ada itu tergali, begitu, Pak. Jadi saya yang dulu itu bisa desain cuma sepotong, tapi karena ada beliau yang terus semangatin, ayo Brin, belajar lagi gitu. Karena kamu besok mau saya kasih tugas ini, mau nggak mau saya kan harus bisa ya, Pak. Jadi saya belajar terus sampai pernah beliau itu, karena beliau akan melaksanakan presentasi, sampai tengah malam saya ditemani beliau untuk mengerjakan itu presentasi sampai jadi sesempurna mungkin. Karena notabene Pak Radit itu orang yang perfeksionis ya, Pak. Terus sekarang kan saya sedang fokus di inspeksi drone ya, Pak Muhar di sini. Itu dari Pak Radit ngeforce untuk dia bilang
Prin, kamu di sini fotografer harus sejuk jalan drone. Saya takut itu nanti kalau jatuh atau gimana gitu. Ya, jadi dari beliau saya banyak menggali potensi diri saya. Ini untuk saya pribadi, Tapi untuk di perusahaan, beliau itu orang yang sangat inovatif dan sangat milenial ya Pak. Ya, jadi selama Pak Radit menjabat di UP3 Palopo itu untuk kegiatan-kegiatan di kantor, kita tuh sering mengadakan beberapa kegiatan yang menunjang perusahaan, kegiatan-kegiatan refreshing juga Pak. Jadi beliau tuh selalu menyelipkan ide-ide beliau di setiap acara kami, sehingga kami punya acara itu milenial banget, selalu kekinian dan seru gitu Pak. Dari situ juga beliau sendiri yang mengomando acara kami, selalu memberikan kami masukan, selalu mensupport apapun kebutuhan kami, dan suka ngajak kita meeting di kafe itu Pak, yang saya suka dulu. Jadi suasana itu lebih seger lah Pak daripada di kantor terus gitu. Jadi sambil minum kopi ya? Ya, dulu suka begitu beliau. Baik, ini suasana hujan di sana ya. Terakhir, Mbak Sabrina. Ya, Pak, mohon maaf. Kemarin juga saya sudah silaturahim dengan salah satu karyawan PLN yang hasil kerjasama dengan Politeknik Ujung Pandang. Nah, sekarang dengan kerjasama Politeknik Negeri Malang. Mungkin ada salam-salam buat teman-teman Mbak Sabrina? Ya ada Pak, jadi kebetulan teman saya ini penempatannya dari Aceh sampai Merauke ya Pak. Kalau salam yang mau sampaikan sama mereka, semoga tetap selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari pandemi, dijauhkan dari segala macam hal buruk, dan selalu diberi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaannya dimanapun mereka berada. Dan yang pasti saya sangat kangen ya Pak sama teman-teman saya, karena sudah 2 tahun lebih kita nggak pernah ketemu gitu Pak. Baik, terakhir Mbak Sabrina kan dia asal Malang ya. Gimana untuk Mbak Sabrina dengan penempatan, mungkin ada hendak disampaikan pesan buat teman-teman mungkin yang akan gabung di PLN Mbak? Kan Indonesia ini kan luas ya, NKRI ya. Ya Pak. Jadi kadang-kadang apa harapan kita belum tentu dengan penempatan, gimana tuh Mbak? Menurut saya Pak, kapan kita berada di mana, dimanapun kita berada, dan akan bertemu dengan siapa itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya Pak. Jadi kalau saya itu dimanapun saya berada, saya syukuri, saya ambil sisi positifnya. Saya pasti setiap tempat itu menyenangkan, pasti setiap tempat itu ada sisi yang membahagiakan gitu Pak. Jadi kayak di sini, ternyata saya di Palopo saya bilang jauh, tapi ternyata di sini tuh banyak hal-hal menarik yang nggak bisa kita temukan di tempat lain begitu Pak. Dan kita bisa merasakan sensasi kalau mudik lebaran. Nah itu tuh seru, nggak semua orang bisa dapat itu Pak. Ya. Apalagi kalau daerah-daerah yang masih terbelakang, belum semaju Jawa itu, gimana perasaan kita sebagai di sini pahlawan kelistrikan ya Pak, bisa dibilang. Kalau kita berhasil melistriki daerah-daerah yang ternyata itu Indonesia itu nggak cuma Jawa gitu Pak. Nah di situ itu ada rasa bangga dan rasa bersyukur yang luar biasa. Begitu kalau dari saya. Baik, maaf ini Mbak Sabrina, di sela-sela aktivitasnya saya culik dulu sebentar ya. Ya siap Pak. Nah, baik, demikian Lung Tegur Sapa hari ini, hari Jumat tanggal 27 bulan 8 2021 dengan Mbak Sabrina, pejuang kelistrikan di UP3 Palopo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.